Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Daniel ya Bapak Ibu. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6, kita satu ayat aja kita baca. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Karena terlalu panjang. Oke, kita baca bersama-sama. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Daniel pada saat itu berada di Babel. Ketika kerajaan Yehuda hancur. Pada waktu itu, karena raja Yehuda, mereka memberontak terhadap Allah. Mereka jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Babel. Pada saat itu, Daniel bersama dengan teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang muda, orang-orang yang luar biasa. Mereka diangkut oleh Nebukadnezar. Tetapi di pasal yang ke-6 ini, Daniel berada di bawah pemerintahan Media, Persia. Yaitu ketika kerajaan Babel takluk kepada kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Kores. Mereka hancur. Disitulah Daniel tetap mendapat suatu jabatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kehancuran kerajaan Yehuda itu, di mana raja saat itu adalah Yoyakim. Ini kalau kita melihat kenapa kerajaan Israel itu bisa terbelah menjadi 2. 10 bagian utara dan yang kedua bagian selatan yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan inilah hingga pada saat ini kerajaan Israel yang 10 suku Israel itu hancur ketika mereka ditakluk oleh kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur pun hancur lebur. Ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dan Babel juga menindas, mengambil, menghancurkan bahkan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dihancurkan, bahkan perkakas-perkakas yang ada di dalam bait yang diangkut ke Babel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah memakai Nebukadnezar untuk untuk mengingatkan bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Allah memakai mereka, bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk menaklukkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat Daniel tidak mudah hidup di dalam pembuangan. Yang pertama, dia harus hidup di bawah kerajaan Babel. Dan yang kedua, dia harus hidup di bawah kerajaan Media Persia. Tetapi Daniel karena orangnya yang luar biasa, yang Tuhan pakai, Roh Tuhan ada bersamanya. Dia orang yang luar biasa, orang yang terdidik, orang yang memiliki hikmat yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kalau kita melihat
2017, Daniel ini memiliki jabatan yang tinggi, bahkan wakil-wakil kerajaan harus memberi pertanggungjawaban segala mungkin pajak, penghasilan, pendapatan, pengeluaran harus dipertanggungjawabkan kepada Daniel. Mereka harus melapor pengeluaran apa. Berarti Daniel ini seperti bagian administrasi gitu. Tetapi jabatan dia lebih tinggi dari wakil-wakil kerajaan yang ada di bawah Persia pada saat itu. Dan Daniel, dia memiliki jabatan yang tinggi, pasti dia sebagai orang buangan, dia akan banyak cara orang untuk menghancurkan, menggagalkan. Kalau kita melihat 2017, kita melihat pemilihan bagaimana Ahok dengan Anies. Akhirnya Ahok kalah dengan lawan politik yang tidak baik. Daniel, walaupun dia tidak ikut dalam politik, tetapi raja memakai dia untuk mengatur keuangan, untuk mengatur pemasukan raja. Allah memakai Daniel, tetapi orang-orang pada saat itu tidak suka terhadap Daniel. Dan bagaimana cara mereka untuk menjatuhkan Daniel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Daniel tetap setia sesulit apapun keadaan yang dia alami. Enggak mudah ya, enggak mudah. Dia hidup di negerinya, di Yerusalem, dan dia harus menjadi tawanan, dibawa ke Babel. Tradisinya sudah berbeda, kepercayaannya sudah berbeda. Orang-orang Babel, orang-orang yang menyembah pada dewa, tetapi mereka menyembah kepada Allah, Allah yang hidup. Enggak mudah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana Daniel tetap setia, tetap taat, tetap kuat di dalam situasi sulit apapun yang dia hadapi. Kalau kita melihat, yang pertama, Daniel harus memiliki ketetapan hati. Daniel harus memiliki ketetapan hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Daniel diangkut oleh Raja Nebukadnezar, kalau kita melihat di pasal yang pertama, bagaimana Daniel memiliki ketetapan hati, pasal pertama ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 dikatakan di situ, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Daniel sudah memiliki kebiasaan, kehidupan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Bisa aja makanan raja pada saat itu sebelum disantap oleh raja dipersembahkan kepada dewa. Bisa saja seperti itu. Jadi Daniel betul-betul memiliki ketetapan hati bahwa dia tidak mau menikmati makanan raja itu. Dia nggak mau. Dia tidak mau menajiskan diri. Dia sudah susah hidup di negara orang. Bagaimana kesalahan bangsa Yerusalem, orang-orang Yehuda, ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak mendengar nabi-nabi yang bernubuat bahwa mereka akan hancur, bahkan akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Daniel menyadari akan itu. Jangan sampai ketika dia berada di pembuangan, dia juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Daniel melakukan itu, dia tidak mau menajiskan diri, dia tetap mau memuliakan Tuhan. Walaupun situasi sulit apapun. Walaupun mungkin kita pada saat ini, makanan raja pasti enak-enak. Tetapi Daniel tidak mau memilih itu. Dia lebih memilih makan sayur-sayuran dan minum air putih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah kehidupan Daniel. Dia bersama teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah nama pemberian yang diberikan
kepada mereka. Sebenarnya bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego namanya. Daniel inilah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau merubah, walaupun namanya dirubah oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dia tetap memakai namanya Daniel. Dia tidak mau, karena Daniel artinya Allah adalah hakim. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa kehidupan Daniel. Dia memiliki ketetapan hati. Dia tidak mau menikmati makanan raja. Dia mau menghindari itu. Karena itu najis. Karena itu berdosa. Karena itu hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi dia tidak mau ikut campur dalam hal makanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Daniel bisa menjaga mulutnya. Bisa menjaga mulutnya, membatasi diri untuk menikmati makanan yang enak-enak. Tetapi dia memilih makanan sayur-sayuran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mulut ini bisa digunakan untuk menjadi berkat dan bisa digunakan untuk menjadi celah bagi orang lain. Tetapi Daniel, dia memiliki ketetapan hati agar tidak bisa menajiskan hidupnya, agar kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan. Dia menyadari karena kesalahan bangsanya, sehingga dia juga terimbas harus diangkut ke dalam pembuangan. Tetapi di dalam pembuangan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kalau situasi ini terjadi kepada kita, apakah kita tetap masih percaya kepada Tuhan? Masih berharap kepada Tuhan? Ketika kita diangkut ke negara orang lain, dan kita ditawarkan segala hal yang enak-enak, yang mewah, apakah kita melupakan Tuhan? Kalau kita melihat bagaimana kehancuran bangsa Israel pada saat itu, mungkin Daniel berpikir, ini kesalahan bangsaku sendiri, dosaku sendiri, dan aku harus menyadari itu. Saya tidak mau lagi melakukan dosa. Saya harus berdoa buat bangsa negara saya agar dipulihkan kembali oleh Tuhan itu sendiri. Jika kita berada dalam posisi ini, mungkin kita sudah menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberi kehancuran? Mengapa Tuhan menghancurkan bangsa kami? Bangsa pilihannya sendiri. Dihukum oleh bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, setia dalam pekerjaan. Kalau kita melihat ya pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Saya minta Ibu Hana baca, Bu. Ayat 5, Bu. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Pasal 6, Bu. Pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil rakyat raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal ini. Tetapi mereka tidak mendapat alasan atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelainan atau sesuatu kesalahan padanya. Amin. Di sini yang kedua, setia dalam pekerjaan. Daniel, walaupun dia bukan orang Babel atau orang Media Persia, tetapi pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Raja Darius pada saat itu, dia betul-betul mengambil tanggung jawab yang penuh. Dia bertanggung jawab, dia tidak mau melalaikan suatu pekerjaan sedikit pun. Bisa saja Daniel bekerja asal-asal seperti itu ya. Untuk apa aku bekerja untuk bangsa orang? Mendingan saya bekerja asal-asalan aja. Bisa saja Daniel seperti itu, tetapi Daniel tidak mau. Tanggung jawab yang diberikan kepada dia, dia harus lakukan dengan benar. Bahkan dikatakan tidak ada satu kesalahan apapun
Dalam arti Daniel betul-betul bertanggung jawab atas pekerjaan yang tuannya atau Raja Darius berikan kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita dalam suatu perusahaan atau bekerja di manapun, kalau kita ditempatkan di suatu perusahaan, usahakanlah kita bertanggung jawab, kerjakan apa tanggung jawab kita. Jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab kita itu. Seperti Daniel, dia sangat bertanggung jawab atas pekerjaan. Dia tidak lalai. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini yang luar biasa. Raja Darius melihat bagaimana Daniel ini, seorang yang memiliki hikmat yang 10 kali lipat lebih pintar dari orang-orang Babel pada saat itu, orang-orang Media pada saat itu. Luar biasa. Tuhan memakai Daniel. Luar biasa, dia boleh menjadi berkat. Boleh menjadi berkat walaupun dia berada di dalam pembuangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun situasi sulit yang harus Daniel hadapi, lawan politiknya yang ingin menjatuhkan dia, dengan berbagai macam cara. Mungkin kalau kita memiliki posisi dalam perusahaan yang tinggi, pasti banyak, atau di dalam pemerintahan, pasti banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat baru-baru ini, seorang menteri agama, wah luar biasa, mereka di demo. Bahkan ada yang mengatakan, dia harus dihukum mati. Waduh, ngeri. Mereka lebih senang menghukum orang daripada melihat kesalahannya sendiri. Apalagi si Nobel Bamukmin ya. Wah, dengan begitu semangat dia mengajak alumni 212 untuk berdemo. Supaya menjatuhkan menteri agama Pak Yakub. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ada banyak cara iblis ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ada banyak cara. Maka daripada itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Serahkanlah semua pekerjaan kita itu kepada Tuhan. Agar jangan ada celah sedikit pun, situ iblis bisa masuk dan kita bisa terjatuh. Jadi Daniel ini betul-betul melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Raja Darius. Dia melakukan pekerjaannya. Bahkan setiap wakil-wakil raja memberikan suatu laporan. Daniel sangat teliti melihat laporan-laporan itu agar kerajaan Media Persia pada saat itu jangan sampai mengalami suatu kerugian. Dalam arti di sini Daniel orang yang jujur, orang yang taat, orang yang setia. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Laporan berdatangan, Daniel pasti mengecek satu persatu. Setiap laporan-laporan itu, apakah benar? Kalau kita melihat di dalam pemerintahan kita Indonesia, banyak korupsi-korupsi. Nggak cukup gaji sekian puluh juta, masih tetap juga tak cukup. Masih kurang. Makanya banyak yang korupsi untuk memperkayakan diri. Tetapi Daniel tidak mau. Dia hamba Tuhan yang luar biasa, seorang nabi yang luar biasa, memiliki hati kejujuran dalam hal bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kejujurannya, kesetiaan, ketaatan Daniel di dalam pekerjaannya, lawan politiknya, orang-orang Media Persia pada saat itu, khususnya wakil-wakil raja yang tidak suka terhadap Daniel, mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Bagaimana cara kita mencari celah untuk menjatuhkan orang ini? Mereka mungkin berdiskusi, berpikir bagaimana cara. Karena memang nggak ada celah, sama sekali nggak ada celah yang bisa menyalahkan Daniel. Satu-satu caranya, bahwa barang siapa yang menyampaikan atau permohonan selama 30 hari kepada dewa manapun atau manusia manapun, kecuali kepada Raja Darius harus dihukum. Dalam hal ini
mereka mengambil kesempatan. Karena apa? Karena Daniel, dia tidak pernah melupakan persekutuannya dengan Tuhan. Melalui semua itu, mereka mendapat celah dengan undang-undang yang mereka ajukan kepada raja, dan raja mengiyakan. Dalam hal ini mereka udah merasa senang, kita pasti menang, kita pasti bisa menjatuhkan Daniel, dan kita pasti bisa membunuh Daniel dengan melemparkan ke gua singa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan cara ketika Daniel mendengar surat perintah raja itu, dia tidak pernah gentar dan selalu berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun kita sudah jujur, sudah benar dalam pekerjaan kita, nggak ada kesalahan, tetapi ada banyak orang yang nggak suka. Justru kalau kita melihat, justru orang yang jujur itu pasti banyak dibenci dimanapun, perusahaan manapun, baik di dalam pemerintahan manapun. Orang yang jujur, orang yang melakukan pekerjaan yang benar, yang baik, yang bertanggung jawab, justru itu banyak dibenci oleh orang. Karena apa? Karena tidak bisa melakukan korupsi, karena tidak ada pemasukan lagi. Dengan cara bagaimana menjatuhkan dia agar kita bisa melakukan korupsi, bisa memperkayakan diri. Justru orang yang berbuat jujur, banyak orang yang tidak suka. Betul nggak Bapak Ibu? Di dalam sebuah perusahaan pasti kita dapat akan itu. Daniel mendapati kesulitan itu, bahwa dia akan dijatuhi hukuman ketika dia menyembah kepada Tuhan. Padahal dia hanya menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dia bukan melakukan suatu kejahatan, merampok, merampas uang, korupsi. Enggak, dia hanya memuji Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Yang kedua, Daniel setia dalam pekerjaan. Yang ketiga, Daniel memelihara ibadahnya. Ayat yang ke-11. Kita akan baca yang ke-11. Sama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Hal ini Daniel tidak pernah melupakan Tuhan. Bukan karena dia sudah mendengar surat perintah itu, bahwa orang yang menyampaikan suatu permohonan kepada siapapun akan dihukum. Tetapi Daniel sudah melakukan itu sebelum itu terjadi. Daniel tidak pernah melupakan Tuhan. Daniel memelihara ibadahnya, persekutuan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat Daniel tetap kuat, tetap berdiri, tetap teguh menjalani kehidupan selama berada di pembuangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ketika orang-orang media Persia menghancurkan, menaklukkan bangsa Babel, kenapa Daniel tidak ikut kembali ke Yerusalem? Padahal ketika Raja Kores menaklukkan kerajaan Babel, semua orang-orang buangan itu diperbolehkan pulang. Bahkan orang-orang Yehuda, mereka dibekali supaya membangun kembali Yerusalem. Tetapi kenapa Daniel masih tetap berada di Babel? Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mungkin karena Daniel orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Jadi mereka mau memakai Daniel untuk kebutuhan mereka itu sendiri. Banyak, kalau kita melihat sejarah-sejarah, kitab-kitab, baik di kitab 2 Raja-Raja, banyak orang-orang buangan itu
Raja Kores memerintah supaya mereka kembali ke tempat asal mereka. Bahkan ke Yerusalem supaya membangun kembali Yerusalem. Tetapi Daniel masih berada di Babel pada saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Kita melihat bagaimana Daniel tetap memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita tetap melakukan ibadah kita kepada Tuhan? Baik, bukan hanya di gereja, baik di rumah, baik sebelum bangun tidur, sebelum tidur, sesudah bangun tidur. Apakah kita selalu datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan atau memuji Tuhan dimanapun kita berada? Daniel 3 kali sehari dia berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Luar biasa, 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak pernah melupakan Tuhan dan pekerjaan. Sesibuk apapun dia tetap ingat waktunya untuk datang memuji Tuhan. Daniel ingat. Dan dia memelihara persekutuan hubungan intimnya itu dengan Tuhan. Dan melalui itulah dia mendapat kekuatan penghiburan. Karena apa? Persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Hal itu yang membuat Daniel tetap kuat menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Walaupun Daniel setelah mendengar ancaman itu, dia tidak kendor. Dia tidak menyangkal. Dia tetap mempertahankan apa yang sudah dia lakukan. Apa yang sudah dia perbuat. Dia nggak mau kendor. Saya tidak mau walaupun saya harus mati. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jika itu terjadi kepada kita, ancaman itu terjadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Suatu saat kita nggak tahu ya. Contoh, kalau antikris kata orang, suatu saat. Kalau kita bertemu tiba-tiba kita ditodong. Pakai pisau atau pakai parang atau pakai apapun sudah di leher kita. Percaya Yesus? Putus leher. Tidak percaya? Dilepaskan. Apa yang kita lakukan? Percaya? Pas di leher kita putus. Enggak percaya? Kita hidup. Apa yang kita lakukan? Ini jawaban itu tergantung pribadi kita sendiri. Saya nggak bisa. Suatu saat jika itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan itu, atau kita sudah harus meninggalkan karena takut leher kita akan putus? Ngeri Bapak Ibu. Kalau pisau sudah di leher ini, ngeri. Nggak bisa kita berbuat apa-apa. Tetapi Daniel, dia tetap mempertahankan. Walaupun dia harus menerima risiko, yaitu harus dibuang ke gua singa. Daniel tidak pernah gentar. Karena Daniel sudah pernah melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika saudaranya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya ini ketika dibuang ke dalam perapian, Tuhan mengutus malaikatnya menyelamatkan mereka dari api yang panasnya 7 kali lipat panas. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan teman-temannya ini. Daniel masih makin percaya, makin yakin akan kuasa Tuhan. Walaupun ancaman yang harus dia hadapi, dia harus tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tetap, walaupun saya harus mati. Tubuh kita boleh mati, tetapi roh kita sudah bersama dengan Tuhan. Orang yang memiliki iman yang teguh, orang yang tidak akan takut mati, takut gentar. Inilah yang keempat. Daniel siap mati demi imannya. Dia siap mati demi imannya, mempertahankan imannya. Seperti yang saya katakan tadi, jika itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita siap mempertahankan iman kita atau kita akan meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih sama Tuhan,
Kalau kita melihat dunia ini semakin hari semakin hancur-hancuran. Kita melihat Rusia, Ukraina, hingga pada saat ini belum ada kedamaian. Bahkan NATO sudah mau ikut campur tangan dan Rusia memberi ancaman-ancaman yang luar biasa. Kita nggak tahu kapan berakhirnya dunia, tetapi kita sudah mengerti, melihat suatu tanda-tanda itu sudah terjadi, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Kejahatan semakin merajalela. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap bertekun, bersekutu dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, di situ iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh. Ketika ancaman itu datang, maka kita akan tetap teguh dalam iman. Dan kita tetap siap, walaupun ancaman itu datang, kita siap mempertahankan iman kita, walaupun nyawa kita harus melayang. Bapak Ibu yang saya kasihan Tuhan, walaupun nyawa kita harus melayang, walaupun Daniel dia akan rela dibuang ke gua singa, tetapi dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dia percaya akan pertolongan Tuhan. Daniel tidak gentar. Walaupun seandainya Tuhan tidak menolong dia dan dia harus mati di dalam pembuangan, tidak apa-apa. Yang penting dia tetap mempertahankan imannya walaupun ancamannya adalah kematian. Bapak Ibu yang saya kasih untuk Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap teguh. Jangan sampai kita digoyahkan dengan hal-hal yang sementara. Mari kita mau belajar dari Daniel ini. Dia bagaimana mempertahankan imannya terhadap Tuhan. Walaupun ancaman yang luar biasa, kesulitan yang dia alami, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Jangan ketika kita sakit, mengalami sakit ini, aduh Tuhan kenapa saya sakit? Kok Tuhan gak pernah melakukan mujizat? Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, saya beberapa hari gak masuk sekolah. Pinggang saya sakit sekali. Kalau saya duduk, berdiri gak bisa. Tuhan bagaimana ini? Gak bisa, betul gak bisa. Duduk, mau berdiri gak bisa. Harus baring dulu. Lurus dulu pinggang baring. Itu pun pelan-pelan saya tarik kursi. Kalau udah berdiri, saya gak mau duduk. Kalau saya duduk gak bisa lagi berdiri. Sangat sakit. Tuhan bagaimana ini? Biar mujizatmu terjadi Tuhan. Hingga pada saat ini masih pinggang saya masih. Tapi sekarang udah gak begitu sakit. Tapi memang betul sakit. Nunduk gak bisa. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam pinggang saya. Tapi saya masih percaya Tuhan tolong jamah. Jangan sampai pinggang saya ini mengganggu setiap aktivitas saya. Sangat sakit Bapak Ibu. Saya mau gendong anak saya yang kecil, mau nunduk ini ngangkat dia pun susah sekali. Gak bisa. Bagaimana ini Tuhan, saya bilang. Tuhan tolong. Gak bisa, sangat gak bisa Bapak Ibu. Sakit sekali. Saya sampai istri bilang, coba berobat. Saya berobat. Udah minum obat berapa kali minum obat, gak sembuh. Dokter bilang coba cek ke Gatot Subroto. Mau scan apa sih penyebabnya. Sampai saat ini saya belum melakukan itu. Tapi saya mau berdoa pada Tuhan. Biar Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Seperti Tuhan juga menolong Daniel ketika ancaman itu terjadi di hadapnya. Bahkan Daniel akhirnya tidak dimakan, tidak dimangsa oleh singa-singa yang buas itu. Dan ketika Raja Darius pagi-pagi bangun, datang dan berseru kepada Daniel. Darius memanggil Daniel dan Daniel menjawab, ya Tuanku, aku tidak bersalah terhadap Tuhan dan terhadap Tuanku. Oh, begitu girang, gembira hati Darius bahwa Daniel tidak mati. Tidak diterkam oleh singa. Karena apa? Daniel adalah orang yang benar
di mata Tuhan dan di mata Raja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Melalui imannya Daniel ini, Darius menyatakan, membuat suatu keputusan surat yang luar biasa. Kalau kita membaca, kita baca secara bersama-sama setelah apa yang Daniel alami dan Daniel tidak mati. Kita di ayat yang ke-27 dan ke-28 pasal 6 tadi ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa itu. Jadi Raja Darius mendeklarasikan bahwa setiap orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Melalui kesaksian hidup Daniel, melalui perbuatan Daniel, Raja Darius mengumumkan semua orang yang berada di bawah pemerintahannya harus takluk gentar dan takut kepada Allahnya Daniel. Luar biasa. Melalui kehidupan Daniel, dia menunjukkan bahwa dia seorang yang percaya kepada Allah yang hidup. Dan orang semua akan percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita walaupun sesulit apapun yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menyatakan bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan untuk kesimpulan buat kita, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita seperti bintang-bintang, seperti cakrawala yang menuntun orang kepada kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap teguh dalam iman kita.